Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi Ramadana syahrus syam bil barakati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun saudara-saudaraku berada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat takwa, nikmat silaturahim. Dalam komitmen hidup, di dalam kita mengejawantahkan, melaksanakan, mengamalkan segenap perintah-perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan momen yang kedua atau Ramadan yang kedua ini akan memberikan kepada kita sedikit pemahaman terkait dengan persoalan maghfirah atau ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah, perintah ibadahnya. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa sekecil apapun di masa lampau. Artinya bahwa Ramadan yang kedua ini memberikan pengecualian kepada kita, kekhususan, keistimewaan khusus kepada kita untuk melihat lebih jauh tentang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan dengan jelas segala sesuatu terkait dengan ampunan itu. Bahkan perubahan yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat, bahkan dalam kehidupan negara sekalipun. Sesungguhnya Allah akan mengubah satu kaum apabila kaum itu akan mengubahnya. Perubahan yang terjadi tentunya membutuhkan sebuah penyelesaian apa yang telah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berulang-ulang para mubalik, para pendakwa di negara ini selalu menggaung-gaungkan bahwa bulan Ramadan itu bukan cuma bulan yang penuh berkah, tetapi bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran, wahafidil lisanu, mut'imul ji'ani, waso'imina fi syahri Ramadan. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa ampunan itu menjangkau kekuasaan Allah, memberikan sebuah nikmat khusus kepada orang-orang yang diampuni. Dan setelah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka surga akan merindukan kita. Biasanya, lazimnya dalam konteks kehidupan kita beragama, saya pribadi tentu tidak memaksakan ibu bapa untuk mengikuti apa yang saya ucapkan. Tetapi saya selalu melihat apa yang tertulis, hukum dalam hukum wajib Quran dan hukum sunnah yang diwajibkan dalam hadis Nabi SAW. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam bentuk statement beliau, ucapan-ucapan sahih, pernyataan-pernyataan sahih, pernyataan yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Surga, kata Rasulullah SAW, merindukan 4 manusia. Yang pertama, orang yang suka membaca Al-Quran, talil Quran. Di dalam bulan suci Ramadan ini kita melihat banyak sekali
di masjid-masjid, di rumah-rumah umat Islam, dalam kehidupan seluruh jamaah di pelosok Nusantara sampai ke kehidupan di kota. Masjid-masjid yang ada di pedesaan, masjid-masjid yang ada di kecamatan, masjid-masjid yang ada di kabupaten, kota, bahkan sampai ke kota besar DKI Jakarta. Berlomba-lomba masyarakat untuk talil Quran, membaca Al-Quran. Kemudian mereka mentadaburkan Quran. Mereka mengkaji setiap kajian-kajian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hukumnya wajib. Itulah kategori pertama manusia yang dirindukan oleh surga. Kita biasanya mengamalkan Islam ini untuk berambisi ke surga. Saya pribadi tidak demikian. Insya Allah jamaah, rahimakumullah. Bagaimanapun kekuatan kita untuk menjangkau hidayah, jika Allah tidak perkenankan kita untuk mendapatkannya, maka kita tidak akan mendapatkannya. Begitu banyak manusia di dunia ini. Populasi umat manusia hampir 8 miliar. Justru yang beriman tidak sampai separuh. Ini menunjukkan bukan Allah tidak mampu untuk mengislamkan, membuat mereka beriman. Tetapi ini adalah ikhtiar manusia itu untuk mencari hidayah itu. Karena manusia adalah makhluk yang dilebihkan Allah dengan kemampuan intelektualitasnya, dengan kemampuan rasionalitasnya, dengan kemampuan akali. Akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melampaui semua ciptaan makhluk yang diciptakan oleh Allah lainnya. Oleh dan sebab itu, kita tidak merindukan surga. Biarkan surga yang merindukan kita. Saya pribadi dulunya bukan beragama Islam dan tidak pernah mendambah-dambahkan untuk masuk Islam. Tapi atas pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas pertolongan, inayah, hidayah, petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa mendapatkan hidayah itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, wahafidil lisan. Orang yang menjaga kata-katanya, ucapannya. Kalau sebelum Ramadan kita banyak mengucapkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini kita tidak hanya berpuasa menahan lapar dan haus, tetapi kita mengekang setiap ucapan kita, setiap tutur kata kita. Tidak ada yang terucap kecuali perkataan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung keberkahan, ampunan, maghfirah bagi kita. Yang ketiga, mut'imul ji'ani. Orang yang suka memberikan orang miskin makanan. Barangkali dalam kehidupan kita, sesusah-susahnya kehidupan kita, sekurang-kurangnya apa yang akan kita makan dan minum dalam rumah kita, masih lebih banyak manusia di luar sana yang bertarung dalam kehidupan ini untuk mendapatkan makan dan minum. Bahkan disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Ara'aita allazi yukadzibu fid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhudu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Jadi Allah singgung masalah orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak mendapat tempat di masyarakat secara ekonomi. Mereka membutuhkan makan dan minum, mereka membutuhkan kehidupan keseharian mereka. Dan ini merupakan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang mengambil berkah dari Allah agar surga merindukan kita. Kita peduli, kita berzakat, kita berinfak sedekah, kita membantu saudara-saudara kita yang lagi kekurangan makan dan minum. Dan yang keempat, wasu'imina fi syakri Ramadan. Allah mengampuni. Allah memberikan berkah yang luar biasa bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Ketahuilah, ada 3 manusia yang beruntung di bulan Ramadan ini. Yang pertama, orang yang mengamalkan, orang yang sedang menjalankan saum Ramadan. Ini orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Yang kedua adalah orang yang dilahirkan, bayi-bayi yang dilahirkan di bulan suci Ramadan. Entah itu bayi orang mukmin, entah itu bayi orang kafir. Semua bayi yang dilahirkan di bulan Ramadan akan mendapat berkah. Dan yang ketiga,
Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, adalah orang kafir yang diberikan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat petunjuk menuju ke jalan yang lurus, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka orang kafir masuk memeluk Islam. Inilah berkah yang terbesar, alhamdulillah, yang pernah kami rasakan 11 Oktober tahun 2006 atau bertepatan dengan 17 Ramadan 1427 Hijriah. Kami mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bertepatan pada bulan Ramadan. Kami sekeluarga mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala masuk Islam pada bulan suci Ramadan. Ini jamaah rahimakumullah yang perlu kami sampaikan sebagai bekal kita, pegangan kita, bahwa pada prinsipnya biarkan Allah atau surga atau Nabi kita Muhammad SAW memberikan syafaat kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita surganya, karena surga merindukan kita, bukan kita yang berambisi untuk masuk surga. Dampak negatif akan timbul apabila satu muslim ambisi untuk ke surga, muslim yang lain juga ambisi untuk ke surga. Yang terjadi adalah pergeseran nilai-nilai ketauhidan di dalam setiap pergulatan dakwah, bahkan dalam kehidupan kita untuk selalu bersaing merebut surga. Surga tak perlu direbut. Allah Subhanahu wa taala sudah membuatnya bagi orang-orang mukmin. Bahkan neraka jahanam adalah tempat orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir yang mengingkari untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani perjalanan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Ramadan yang kedua menjadi pesan bagi kita, biarkan surga yang merindukan kita, bukan kita yang berambisi untuk ke surga. Barakallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.